15 alasan untuk segera memulai bisnis. Nah, spoiler, konten ini bersifat provokatif dan nggak cocok kalau misalnya kamu udah nyaman banget dengan kerja kantoran. Bayangin, kamu mungkin bisa sekaya Jeff Bezos atau seinovatif Elon Musk dan seambisius Jack Ma. Kamu mungkin bisa nih menguasai dunia hari ini dan menjadi bagian dari elit global. Nah, tapi hari ini kamu masih gugup untuk memulai bisnis. Nah, langsung aja kita uraikan 15 alasan yang membuat kamu harus segera memulai bisnis. Pertama, kamu bisa kerja dari mana aja. Hari ini, kamu bisa menjalankan bisnis hanya dengan melalui sebuah laptop. Jadi, nggak masalah. Kamu lagi ada di coffee shop, kamu lagi ada di perpustakaan, ruang tamu, lagi di rumah ataupun tempat lain selama terkoneksi dengan Wi-Fi. Nah, no bullshit. Tapi inilah yang kami lakukan selama 2 tahun terakhir. Nah, kalau misal kamu mencari kebebasan untuk bekerja dari mana aja, nah, mungkin kamu harus segera memulai bisnis. Kedua, ya karena udah mendarah daging gitu. Bayangin kalau misalnya kamu lahir dari keluarga pengusaha dan ayah ataupun ibu ini selalu menyuruh untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama itu bisa memberikan kebahagiaan. Nah, karena kata orang bijak di zaman dulu tuh, sukses tuh bukanlah kunci sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itulah yang merupakan sebuah kunci dari kesuksesan. Nah, selama kamu bahagia, cepat atau lambat, kesuksesan itu akan datang menghampiri. Ketiga, bisa merasakan kebebasan. Nah, kalau misal kamu tanya ke orang-orang yang menjalankan bisnis hari ini, mungkin merasakan kebebasan ini masuk ke daftar teratas ke jawaban mereka. Alasan kenapa mereka memilih menjalankan sebuah bisnis. Mulai dari ingin bangun jam berapa, terus punya kontrol penuh untuk menyusun jadwal, belum lagi waktu istirahat, dengan siapa kamu bisa menghabiskan waktu, terus hari apa aja kamu bekerja, dan masih banyak lagi. Alasan terbesar untuk memulai bisnis adalah kamu punya kebebasan ataupun kendali penuh atas hidupmu. Keempat, menemukan orang lain dengan minat yang sama. Nah, misal kamu tertarik dengan dunia branding dan marketing. Nah, kalau misalnya kamu ingin membentuk agensi di bidang tersebut, maka di perjalanannya pasti kamu akan ketemu tuh orang lain yang punya minat yang sama dengan kamu. Nah, dari situlah kamu bisa bertumbuh. Kelima, alasan yang cukup kuat untuk memulai sebuah bisnis adalah membahagiakan keluarga. Nah, bayangin kalau misalnya kamu di kondisi keluarga kamu punya hutang dan kamu nggak punya uang yang cukup untuk membayar hutang tersebut. Dan percayalah, itu akan terasa menyakitkan. Nah, boro-boro buat liburan nih. Untuk ngebayar hutang aja kita nggak punya uang. Nah, dengan memulai bisnis, seenggaknya kamu punya peluang untuk membantu keluarga mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Keenam, untuk membuat produk yang kamu butuhkan. Nah, pernah nggak sih kamu membeli sebuah produk ataupun menggunakan jasa di mana kamu tuh nggak puas saat menggunakannya? Sampai kamu pengen buat yang lebih baik nih daripada yang kamu gunakan. Nah, misalnya kamu nggak puas dengan jasa laundry. Nah, inilah waktu yang tepat untuk membuat laundry yang lebih baik. Ketujuh, keluar dari jebakan 9 to 5. Nah, 9 to 5 itu adalah sebuah istilah di mana kita tuh bekerja kantoran, kita pergi jam 9 pagi, lalu pulang jam 5 sore. Nah, percaya atau enggak, 9 to 5 job itu bisa menjadi tempat di mana impian kita mati gitu. Karena kita terlena dengan rutinitas, pendapatan yang dalam tanda kutip sudah terjamin. Akhirnya kita lupa investasi pada diri kita sendiri. Kita sibuk untuk memberikan waktu dan tenaga kita untuk mengejar mimpi orang lain. Kedelapan, untuk membalas jasa baik orang lain. Nah, kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang positif dan selalu mendukung apapun yang kamu lakukan, maka nggak ada lain untuk membalas jasa baik mereka dengan cara meraih kesuksesan. Nah, mulai dari bisnis yang kamu inginkan,
terus buat lapangan kerja, dan itu tuh lebih dari cukup untuk membalas jasa orang baik yang ada di hidupmu. Kesembilan, untuk mengendalikan karirmu sendiri. Nah, kenaikan gaji, promosi jabatan, ataupun aturan perusahaan itu berada di luar kendalimu. Tapi kalau misalnya kamu menjalankan bisnis, itu berada di dalam kendalimu. Nah, kalau misalnya kamu investasi nih besar-besaran ke dunia marketing di produk kamu ataupun jasamu, maka profitnya juga akan kembali ke dirimu. Nah, kalau misalnya kamu bekerja di 9 to 5 job, itu rata-rata kenaikan gaji berkisar di angka 3,1% per tahunnya. Dan itu bisa dibilang sebanding dengan kenaikan tingkat inflasi. Jadi sebenarnya nggak sebesar yang kamu pikirkan. Kalau misalnya kamu ingin lebih maju nih dalam konteks karir, maka cara termudah untuk melakukannya adalah dengan cara memulai bisnis. Karena bisnis itu mengharuskan kamu untuk belajar gitu. Dan menguasai banyak keterampilan bisnis yang sebelumnya tidak pernah kamu pelajari di pekerjaan 9 to 5. Ke-10, berhenti dari pekerjaan yang kamu benci. Nah, rekan kerja yang mungkin agak toksik, manajer yang nggak jelas, terus kamu juga nggak mendapatkan pengakuan, belum lagi peran di kantor yang tidak memuaskan, mungkin kamu rasakan gitu setiap pagi sebelum kamu berangkat kerja. Nah, kenapa kamu harus menghabiskan waktu 40 jam seminggu untuk sesuatu yang kamu benci? Nah, nggak perlu mencari alasan untuk mencari duit gitu. Karena untuk cari duit tuh banyak banget caranya di era digital saat ini. Serius, kenapa kamu harus menyiksa diri ketika ada begitu banyak pilihan lain? Perusahaan tempat kamu kerja itu mewawancarai banyak orang dan kamu yang terpilih. Artinya, kalau misalnya HRD sama bos kamu itu percaya dengan kamu, kenapa harus kamu yang ragu gitu dengan kemampuanmu sendiri? Ke-11, membuka lapangan kerja. Nah, kalau misalnya kamu tumbuh di keluarga yang menerima gaji gitu ya, dari bulan ke bulan, atau kamu pernah melihat dan merasakan keluarga yang terdampak PHK, maka kamu akan paham betul betapa berharganya gaji bulanan. Tidak ada perasaan yang lebih melegakan selain bisa membantu orang lain menghidupi keluarganya. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu akan hal itu, maka inilah yang bisa terus menggerakkanmu untuk membuka lapangan kerja. Ke-12, untuk menghindari kebosanan. Nah, mungkin memang ada orang-orang tertentu nih yang sulit untuk melakukan rutinitas itu-itu aja setiap harinya. Nah, aku pribadi kuliah selama 4 tahun, tapi 8 kali ganti pekerjaan. Padahal kalau misalnya dilihat dari performa dan gaji, itu cukup memuaskan. Nah, kalau misalnya kamu merasakan hal yang sama, mungkin ini saatnya untuk memulai bisnis. Ke-13, untuk mengejar apa yang menjadi passionmu. Nah, hari ini kita menyaksikan banyak banget gitu ya, yang bisa hidup dari passion. Di tahun 2000-an, main game itu terdengar buang-buang waktu. Tapi tidak hari ini. Hari ini banyak banget pemain game, video game gitu ya, yang hidup dari passion mereka. Siapa yang nyangka bahwa hari ini berbicara di depan kamera itu bisa menghasilkan uang? Dulu kita nggak pernah nyangka hal ini akan terjadi. Nah, kalau misalnya kamu punya passion di bidang tertentu, maka kejarlah. Karena kamu nggak pernah tahu kalau misalnya kamu belum pernah mencoba. Ke-14, untuk berkarya. Nah, hari ini dan beberapa tahun mendatang, kreator ekonomi itu akan lebih sering dibicarakan. Nah, bahkan beberapa bisnis yang powerful hari ini juga dijalankan oleh kreator. Nah, kamu bisa mulai dengan membuat entah itu sebuah app, sebuah blog, online store, buku, desain grafis, dan masih banyak lagi. Dengan berkreasi, lalu mempromosikannya ke audiens yang tepat, itu akan membawa kamu ke dunia bisnis. Nah, banyak pengusaha sukses hari ini yang mereka tuh obsesi terhadap sebuah karya. Mereka sadar gitu bahwa kemampuan mereka untuk membuat sesuatu yang nyata itu bisa membantu ataupun menghibur orang lain. Kreator adalah hal yang nyata hari ini. Nah, akan sangat masuk akal kalau misalnya mereka bisa mengubahnya menjadi sebuah bisnis. Ke-15, untuk membangun legacy. Nah, usia kita di dunia bisa terbatas. Tapi kita punya peluang untuk membuat nama kita tuh lebih panjang daripada usia kita di dunia dengan cara membangun legacy. Kamu nggak perlu membangun sesuatu yang luar biasa, inovatif, ataupun unik.
Nah, kamu hanya perlu membangun sesuatu yang tahan lama. Nah, bisa dimulai dengan toko online yang fokus pada awalnya hanya pada penjualan. Tapi seiringnya waktu, brand itu tumbuh, lalu influence kamu di bidang tertentu itu cukup mengalami pelebaran, dan akhirnya bisa melayani pelanggan dengan cara yang tidak mereka sangka. Membangun legacy memang tidak bisa dalam waktu semalam. Nah, tapi langkah-langkah kamu hari ini itu bisa membawa dampak besar di dunia mungkin beberapa tahun ke depan. Kesimpulannya, tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa bisnis itu akan mudah gitu. Belum lagi resiko yang harus kamu hadapi saat kamu tidak menerima gaji bulanan. Nah, tapi untuk apa nih kamu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang kamu benci? Dan untuk apa kamu bekerja kepada seseorang yang kamu sendiri tahu gitu bahwa kamu bisa melakukan lebih baik? Nah, 2022 udah di depan mata. Nah, ini waktunya untuk mewujudkan mimpi dan membangun bisnismu sendiri. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.